satu Habib gila sekalipun setara dengan 70 kiai yang ada di Indonesia, begitu ya, maksudnya. Betul. Ini kan kutipan-kutipan yang koplak, Mas ya. Ya. Orang yang sudah terlanjur terjebak di dogma ya, artinya doktrin sebuah agama, mereka justru lebih mengeluh-elukan para tokohnya gitu loh, Mas ya. Salah satu contoh, lebih mengeluh-elukan Habib, lebih mengeluh-elukan kiainya, bahkan sampai sangat menghormati. Tapi terbalik, ke orang tuanya tidak menghormati, Mas Yahya. Ya, diperintah orang tuanya, dimintai tolong orang tuanya, mungkin masih ya nanti, ya nunggu dulu. Tapi kalau sudah para kiainya, para habibnya yang memerintahkan, bahkan nyawa saja dikasihkan. Nah, ini kadang kan hal-hal atau fenomena yang sangat konyol sekali lah, Mas Yahya. Ya, ada banyak sekali anggapan-anggapan tentang leluhur-leluhur Jawa ya, termasuk semua leluhur yang ada di Indonesia dianggap sesat, Mas ya, karena pengertiannya, karena ajarannya juga ya, oleh orang-orang yang merasa paling benar sendiri, orang-orang yang beragama, kemudian orang-orang pendatang yang datang ke Indonesia, Mas ya. Ini mengatakan demikian, leluhur kita sesat, kita melakukan kesyirikan juga ya. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, benar nggak sih Mas pernyataan yang seperti itu? Ya, silakan saja ya. Orang mau beranggapan, orang mau menilai bahwa para leluhur Nusantara ini, termasuk yang di Jawa, mungkin juga leluhur-leluhur saudara-saudara kita di suku-suku yang lain, dianggap sesat karena warisan tradisinya, budayanya, ajaran-ajarannya itu dianggap sesat, dianggap musyrik. Silahkan Mas Yahya, tidak jadi masalah. Cuman kadang memang lucu juga ya, para pendatang ini ya, saya anggap para pendatang, para tamu ya Mas Yahya, membawa ajaran-ajaran impor, ajaran-ajaran pendatang ya, itu seolah-olah datang ke Indonesia kemudian merasa paling benar sendiri dan mengklaim bahwa ajaran yang sudah ada dari nenek moyang, dari leluhur kita itu dianggap sebagai ajaran yang mengancam, ya, ajaran sesat, ajaran yang katanya tidak membawa manusia ini menuju ke keselamatan, ya. Padahal kalau tidak ada agama-agama pendatang ini mungkin jauh lebih damai, Mas ya, lebih tentram, lebih bisa saling menghargai, toleransinya tinggi, ya, saling menghargai, saling menghormati, rasa apa ya Mas Yahya ya, istilahnya rasa kemanusiawiannya ini jauh lebih digunakan gitu loh Mas Yahya. Jadi sekarang ini banyak orang yang menganggap dia adalah manusia tapi nggak bisa memanusiakan manusia. Ya salah satu contohnya adalah orang-orang yang merasa paling beragama, merasa paling benar ini tadi. Iya Mas ya, terlepas dari kepentingan dari semua ajaran yang datang ke Indonesia, kita tidak mempermasalahkan itu. Yang penting ya nggak usah lah saling menyalahkan satu dengan yang lain, menyesatkan hanya karena berbeda dengan apa yang dipercayai ya Mas ya. Keturunan yang masih kecil saja dicium tangannya. Ini kalau menurut Mas Wahyu, kita harus bagaimana Mas menyikapi yang seperti ini? Apakah kita harus bangga dengan keturunan orang Arab atau orang luar negeri, ataukah kita harus bangga dengan para leluhur kita sendiri, Mas? Ya, itu suka-suka Mas Yahya, ya, suka-suka saja. Jadi kamu mau senang apa, senang yang mana, silahkan saja, ya. Cuman maksud kita begini, jangan karena kesenangan kamu nggak sama dengan kesenangan orang lain, terus yang lain ini dianggap salah gitu loh Mas Yahya. Ya, kalau kita bicara tentang yang katanya lagi keturunan Nabi lah, Habib lah, dari Arab lah, saya tidak ngurusi itu Mas Yahya. Ya, saya justru lebih bangga dengan leluhur saya sendiri. Harusnya orang Indonesia itu lebih bangga dengan leluhurnya sendiri. Leluhur dari Indonesia, dari Nusantara, yang asli pribumi. Baik itu yang di suku Dayak, yang di Sunda, termasuk juga kita yang di Jawa. Ya, apa keuntungan kita membangga-banggakan
mohon maaf ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya saya lebih bangga dengan leluhur saya sendiri. Kebetulan saya orang Jawa, ya saya bangga dengan leluhur Jawa. Saya akan terus mempelajari, saya akan terus mewariskan terhadap anak cucu saya ajaran, tradisi, budaya, keleluhuran yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Untuk kita selalu menjaga supaya hidup kita ini selalu selaras dengan alam semesta. Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, juga menjaga hubungan baik dengan alam semesta ini. Itu penting sekali Mas Yahya. Untuk apa saya harus bangga dengan leluhurnya orang Arab? Tidak sama sekali kalau saya. Ya, hidup saya sendiri, artinya saya akan menjalankan hidup yang sesuai dengan ajaran daripada leluhur Nusantara Mas Yahya. Kalaupun ini kita boleh bicara terbuka saja. Kalau saya tanya sama Mas Yahya lebih bangga dengan mbahnya Mas Yahya atau Mas Yahya lebih bangga dengan mbah saya? Nah iya Mas, kita ya harus bangga dengan mbah-mbah kita sendiri ya Mas ya. Iya Mas Yahya, makanya kita kan harus bangga. Mau seburuk, sejelek apapun mbah-mbah kita, para leluhur kita ini tadi, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Justru kalau nggak ada simbah-simbah kita dulu itu nggak akan pernah ada kita, betul nggak? Betul. Nah, inilah yang terus kita kembangkan. Apa yang baik kita teruskan, kita kembangkan. Apa yang nggak baik kita tinggalkan, kita perbaiki. Betul nggak? Betul. Artinya kalau ditanya lebih bangga mana? Saya dengan keturunan Nabi, dengan Habib-Habib itu dari Arab itu, dengan leluhur kita dari Indonesia. Saya lebih bangga dengan leluhur Indonesia, Mas Yahya. Leluhur Jawa khususnya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Harusnya ini justru kita bisa berjalan justru semakin baik, semakin benar, semakin bagus dalam segala hal loh Mas Yahya. Di dalam menjalani kehidupan ini tadi. Karena apa? Kita hidup kan nggak bisa sendiri. Artinya hal yang sudah baik, yang diajarkan, diwariskan oleh para leluhur kita, ini kita tetap terapkan di dalam kehidupan kita. Demikian pula dengan ajaran-ajaran dari agama-agama yang datang ke Indonesia ini tadi. Yang baik kita terapkan juga di dalam kehidupan kita gitu loh. Harusnya bisa berjalan selaras ini Mas Yahya. Sebagai bentuk keberagaman. Makanya kadang di satu sisi saya juga bersyukur ya, para pendahulu bangsa kita ini sudah memberikan fondasi atau dasar negara yang luar biasa, yaitu Pancasila. Kalau mungkin nggak ada Pancasila sudah pecah, nggak karu-karuan mungkin Mas Yahya. Jadi saya sangat bangga, sangat bersyukur sekali. Ya, jadi mau ada datang bila perlu mungkin 100-200 agama sekalipun ke Indonesia, kita orang Indonesia masih memiliki dasar yaitu Pancasila, sehingga kita bisa menerima segala sesuatu hal dengan bijak, dengan baik Mas Yahya. Nah harusnya kita mampu menjalankan itu, kita kolaborasi gitu loh Mas Yahya. Apa yang baik dari ajaran agama ini kita terapkan tanpa kita harus istilahnya menginjak-injak ajaran yang sudah baik juga dari para leluhur kita. Kita kombinasi, ya sama halnya kayak kita ini ingin mendapatkan ilmu, pengetahuan, wawasan. Kita sekolah di Indonesia, masa enggak bagus Mas Yahya sekolah di Indonesia ini? Orang luar negeri aja juga sekolah kok di Indonesia. Berarti kan bagus sekolah di Indonesia. Tetapi ada hal-hal lain yang kita juga harus belajar sampai di luar negeri, betul enggak? Salahnya di mana? Enggak ada masalah. Tapi kita wajib mendahulukan apa yang ada di negara kita ini. Sama halnya dengan kita bicara tentang produk sajalah Mas Yahya. Seolah-olah kalau produk lokal ya itu dianggap jauh lebih buruk, lebih jelek dibandingkan produk impor dalam segala hal. Padahal orang yang dari luar negeri ya bisa jadi mereka sangat mencintai produk-produk kita, betul enggak? Betul. Ini kesalahan kita kadang. Jadi kita harus mencintai produk-produk dalam negeri, bukan berarti kita tidak mau menerima atau tidak suka dengan produk luar negeri. Sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau dibilang bangga, ya harusnya bangga dengan produk yang ada di negeri kita sendiri gitu loh Mas Yahya. Karena kita memang hidup kan nggak bisa sendiri. Jadi kita ini saling membutuhkan dengan siapapun. Mau berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda suku bangsa, kita saling membutuhkan. Lalu negara satu dengan negara yang lain juga saling membutuhkan. Lah kenapa tidak untuk kita? Tetapi kalau ditanya lebih bangga mana, saya tetap jawabannya. Saya lebih bangga dengan leluhur saya dari Nusantara ini khususnya
orang Jawa Mas Yahya dibandingkan dengan Arab, dibandingkan dengan keturunan Nabi lah katanya, dibandingkan dengan para Habib. Ya saya lebih, kalau dikatakan harus menghormati, saya akan lebih hormat dengan orang tua saya, dengan mbah-mbah saya, Pak De Bude saya, para leluhur saya. Mungkin itu Mas Yahya. Iya Mas, kadang kita salah kaprah kadangnya, terbalik, dimana kita salah dalam memprioritaskan ya, yang seharusnya kita lebih menghormati orang tua daripada Habib-Habib tadi ya, ini justru malah kebalikannya, kan koplak ini Mas ya. Bahkan bahkan ada salah satu kutipan yang saya ambil ya dari apa yang pernah saya lihat di media sosial ya Mas ya. Ini mengungkapkan bahwa satu Habib itu setara dengan 70 kiai Mas. Bahkan Habib yang tidak berilmu, bahkan gila sekalipun Mas, itu lebih mulia katanya dari 70 kiai. Satu Habib gila sekalipun setara dengan 70 kiai yang ada di Indonesia, begitu ya, maksudnya. Betul. Ini kan kutipan-kutipan yang koplak Mas ya. Itu kutipan atau perkataan dari orang yang mungkin gila hormat mungkin Mas ya. Kalau saya mungkin ya itu tadi Mas ya. Saya ini lebih senang kalau ditanya lebih senang Habib apa Kiai, lebih senang Kiai lah. Ya, asli produk kita. Ya, Kiai itu asli produknya Indonesia Mas Yahya. Jadi saya lebih senang dengan Kiai. Nah, cuman kadang memang nggak sedikit Mas Yahya, orang yang sudah terlanjur terjebak di dogma ya, artinya doktrin sebuah agama, mereka justru lebih mengeluh-elukan para tokohnya gitu loh Mas Yahya. Salah satu contoh, lebih mengeluh-elukan Habib, lebih mengeluh-elukan kiainya, bahkan sampai sangat menghormati. Tapi terbalik, ke orang tuanya tidak menghormati Mas Yahya. Ya, diperintah orang tuanya, dimintai tolong orang tuanya, mungkin masih ya nanti, ya nunggu dulu. Tapi kalau sudah para kiainya, para habibnya yang memerintahkan, bahkan nyawa saja dikasihkan. Nah ini kadang kan hal-hal atau fenomena yang sangat konyol sekali lah Mas Yahya. Tetapi kembali lagi, kita tidak bisa memaksakan ya. Setiap orang mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk menyikapi segala sesuatu hal di dalam menjalani hidup. Jadi kita tidak bisa memaksakan Mas Yahya, sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing sajalah. Yang penting kita saling menghargai dan saling menghormati saja Mas Yahya. Iya Mas ya, apalagi dengan fenomena makam-makam palsu yang ternyata itu memang dibuat untuk kepentingan ya, untuk mendapatkan penghasilan ya. Wah, banyak sekali Mas. Jadi ya itulah kadang saudara-saudara kita ini kalau sudah terjebak, terkena iming-iming surga ya, ditakut-takuti neraka, itu kayak patuh banget gitu loh ya. Bahkan ini sudah jelas kok, tinggal dibuka saja di sosial media itu ya, makam-makam palsu yang sudah bertahun-tahun itu ya, untuk mencari keuntungan belaka. Dan ya itulah istimewanya, kalau segala sesuatu memang sudah dibungkus, dikemas sedemikian bagusnya, apalagi dibungkus, dikemas dengan dalih agama ya, dengan kedok tentang agama, mau agama apapun ya, jatuhnya jadi kayak paling enak, paling sedap, paling bagus, paling benar, paling baik. Biarpun kita bicara ini adalah tentang oknumnya ya. Sekali lagi, justru karena para oknum-oknum inilah yang membuat kita itu semakin sadar bahwa ternyata berebut tentang agama itu nggak ada guna, nggak ada fungsi. Lebih baik kita berebut bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan benar, dengan baik, terhadap semua yang ada di jagat raya ini, terhadap sesama manusia, terhadap tumbuhan, binatang, alam semesta ini. Bagaimana kita mampu menjaga keselarasan itu supaya senantiasa tercapailah kedamaian dimanapun kita berada.